Ada sebuah makam seorang anak kecil laki-laki yang batu nisannya itu tidak bertuliskan nama, melainkan bertuliskan kalimat anak yang tak dikenal. Jasanya ditemukan di pinggir jalan oleh seorang mahasiswa dan anehnya pihak kepolisian yang menangani kasus tersebut itu tak bisa menemukan identitas siapakah anak tersebut, siapakah orang tua dan keluarganya, serta apa yang terjadi kepada anak tersebut. Dan yang paling menarik adalah identitas korban itu baru bisa diketahui 65 tahun kemudian setelah kasus ini terjadi atau jasadnya itu ditemukan. Nah, di konten kali ini kita akan membahas tentang salah satu kasus misterius yang sempat menggemparkan Amerika di tahun 50-an, sebuah kasus yang dikenal dengan istilah The Boy in the Box. Nah, jadi jangan lupa untuk like dulu videonya dan tonton videonya sampai akhir, guys. Pada tanggal 25 Februari tahun 1957 di Philadelphia, Amerika Serikat, ada seorang mahasiswa yang lagi jalan-jalan di area Foxcase, daerah yang agak hutan-hutan gitu. Ini mana pada awalnya mahasiswa ini tuh kayak iseng aja jalan-jalan di sana sambil memeriksa perangkap musang yang ada di area tersebut. Dan pada saat dia sedang asik jalan-jalan di sana, tiba-tiba matanya malah tertuju ke sebuah kotak kardus besar bekas tempat ayunan bayi dari toko JC Penny. Nah, kemudian karena dia penasaran dengan kotak kardus tersebut, akhirnya dia membuka kotak itu dan ternyata isinya itu bukanlah barang bekas. Ternyata isi dari kotak kardus tersebut adalah tubuh anak laki-laki. Nah, diperkirakan umurnya itu sekitar 4-6 tahun. Dia telanjang terbungkus selimut flanel murahan dan yang paling sedih rambutnya itu kayak habis dipotong, tapi ya dipotongnya itu kayak asal-asalan gitu. Kemudian kondisi tubuhnya itu kayak kurus banget, kayak kurang gizi. Dan selain itu di tubuh anak tersebut juga terdapat beberapa bekas luka. Dan karena menemukan hal yang tak terduga, mahasiswa tersebut langsung melaporkannya ke polisi. Ya, pada awalnya memang dia kayak ragu untuk melaporkannya karena dia takut disalahpahami karena dia kan berada di tempat di mana dia memasang jebakan untuk musang. Karena dia takut disalahkan, tapi ya di sisi lain dia pun harus melaporkan ini demi keadilan gitu loh. Akhirnya dia pun langsung melaporkannya ke pihak kepolisian. Setelah menerima laporan, akhirnya jasad dari anak kecil tersebut dibawa oleh pihak kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan. Dan singkat cerita, akhirnya polisi melakukan penyelidikan untuk mengetahui sebenarnya siapa anak tersebut dan apa yang terjadi kepada anak tersebut. Dan bisa dibilang polisi Philadelphia saat itu beneran gak main-main untuk memecahkan kasus ini. Pihak kepolisian saat itu benar-benar niat. Mereka sampai menyebarkan foto anak tersebut ke seluruh penjuru kota. Bahkan pihak kepolisian sampai bikin posternya itu dengan pose anak kecil itu pakai baju lengkap dan dibuat seolah-olah seperti masih hidup, dan tujuannya adalah tidak lain agar ada orang yang mengenal anak tersebut ketika masih hidup. Dan setelah itu ada banyak orang yang diwawancara oleh pihak kepolisian, tapi gak ada seorang pun yang mengenali anak tersebut. Dan selain itu sidik jari anak tersebut juga dicek di seluruh rumah sakit, panti asuhan, dan juga sampai ke sekolah-sekolah. Tapi anehnya gak ada satupun catatan medis atau data lahir yang cocok dengan anak tersebut. Jadi seolah-olah anak ini tuh gak ada di dunia ini. Ya bayangkan aja, nama nggak ada, catatan medis nggak ada, dan data lahir pun nggak ada. Jadi sebenarnya ini siapa? Dan satu-satunya bukti fisik yang ada ya cuma kardus itu dan yang di dalamnya kain flanel itu, dan ini pun nggak menunjuk ke siapapun. Jadi gak ada petunjuk sama sekali, bener-bener blank gitu kasus ini tuh. Nah, karena pada saat itu kasus ini masih menyimpan misteri yang sangat-sangat membingungkan. Nah, hal ini menyebabkan munculnya beberapa teori dan aku ambil dua teori guys di sini. Nah, yang pertama ini ada teori rumah asuh, dan konon katanya anak ini tuh merupakan anak dari rumah asuh tersebut. Ini mana ada seorang detektif yang menemukan panti asuhan gak jauh dari TKP. Di sana ada ayunan yang mirip sama yang ada di kardus tersebut.
Nah, teorinya anak ini tuh meninggal karena kecelakaan. Terus pengelola panti mereka takut dituntut dan akhirnya mereka membuang jasadnya itu ke pinggir jalan. Nah, kemudian juga ada yang mengatakan bahwa anak tersebut itu diambil oleh pihak panti asuhan secara ilegal, makanya data-datanya itu tidak diketahui. Tapi meskipun begitu, setelah dicek kembali ternyata ya buktinya itu enggak kuat. Jadi ya ini cuma sebatas teori kembali lagi. Nah, kemudian teori yang kedua, ada kesaksian dari seorang wanita yang berinisial M. Nah, di tahun 2002 ada seorang wanita yang ngaku kalau ibunya itu telah membeli seorang anak kecil untuk disiksa yang namanya itu adalah Jonathan. Nah, tapi balik lagi ini tuh tidak bisa terbukti. Bisa dibilang kesaksian dari wanita berinisial M ini tidak bisa diterima oleh pihak kepolisian karena diduga wanita itu tengah mengalami gangguan mental. Nah, kalau gitu sebenarnya siapakah anak kecil yang ada di dalam kardus tersebut? Nah, ini bagian yang paling mind blowing. Nah, setelah puluhan tahun kasus ini mampet, akhirnya para tim forensik sampai memutuskan untuk menggali kembali makam dari anak kecil tersebut untuk mengambil sampel DNA-nya. Dan dengan menggunakan teknologi genetik genealogi, sebuah teknik untuk mencari silsilah keluarga dari DNA anak kecil tersebut. Nah, akhirnya mereka menemukan adanya kecocokan DNA antara anak kecil tersebut dengan salah seorang kerabat jauhnya. Dan setelah ditelusuri lewat pohon keluarga, akhirnya polisi menemukan identitas dari anak dalam kardus tersebut. Nah, dia bernama Joseph Augustus Jarelli. Dia lahir di tahun 1953. Nah, orang tua kandung dari Joseph ini sudah meninggal dunia, tapi pihak kepolisian berhasil menemukan beberapa saudara tiri dari Joseph ini. Tapi ya meskipun begitu, saudara-saudaranya itu juga mereka tidak tahu kalau mereka ini tengah kehilangan salah seorang saudaranya. Jadi ya gimana ya? Ya intinya mereka gak tahu kalau ada saudaranya yang hilang, yang meninggal dunia. Dan penemuan identitas ini diumumkan di tanggal 8 Desember tahun 2022 setelah 65 tahun tidak diketahui. This morning, a decades-old murder mystery partially solved. For 65 years, the story of who would come to be known as America's unknown child has haunted this community. Nah, tapi meskipun begitu, meskipun sudah diketahui siapa anak dalam kardus tersebut, tapi yang masih menjadi misteri besar adalah kenapa anak tersebut bisa mengalami hal yang demikian dan siapa pelakunya. Nah, itu masih menjadi misteri dan masih diselidiki oleh pihak kepolisian. Dan setelah 65 tahun, kemungkinan besar pelakunya juga sudah meninggal dunia, mengingat orang tua kandungnya pun sudah meninggal dunia. Jadi ya kalau misalkan ditemukan juga siapa yang melakukan itu, ya udah nggak bisa diadili, kemungkinan besar kayak gitu. Nah, tapi meskipun demikian, setidaknya kita sudah mengetahui identitas anak tersebut dan dia bukan lagi anak yang tadi kenal, dia adalah Joseph Augustus Jarelli, seorang anak kecil yang mengalami kekejaman oleh seseorang yang tidak diketahui. So guys, itulah kisah tentang The Boy in the Box, seorang anak kecil yang tidak diketahui identitasnya selama 65 tahun. Dan satu hal yang masih mengganjal di pikiranku yaitu kenapa bisa anak ini tidak dikenal oleh semua orang yang ada di kota tersebut. Jadi ya kayak aneh gak sih sebenarnya? Menurut kalian gimana guys? Nah, buat teman-teman jangan lupa untuk di like lagi videonya kalau misalkan kalian belum like videonya. Dan sampai jumpa di konten selanjutnya guys.